Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama Luwuk Film. Apa kabar gengs? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Tusk, di mana film ini bergenre horor komedi yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Kevin Smith. Film ini menceritakan tentang seseorang yang menggarap sebuah podcast yang bertopik tentang kekonyolan orang-orang yang berada di video viral internet. Namun sayangnya, ia bertemu dengan seseorang pria tua yang mengaku mempunyai cerita untuk di-share di podcast itu. Tetapi pria tua itu berbohong lalu merubah Wallace menjadi seekor anjing laut atau walrus. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, simetriskan dulu posisi rebahan kalian dan selamat menonton. Film diawali dengan podcast yang dilakukan oleh dua orang pria yang sedang membahas hal-hal konyol yang begitu mengerikan. Seperti ketika mereka melihat sebuah video yang sok-sokan memegang samurai untuk berlaga di depan kamera. Dan secara tak sengaja, samurai itu malah memotong kakinya hingga putus. Dan itu malah menjadi bahan candaan topik podcast itu. Mereka berbicara, seharusnya anak itu tak bersedih karena videonya ditonton jutaan orang dan menjadi trending. Dua orang di podcast itu bernama Wallace dan Teddy. Mereka berdua adalah sahabat yang begitu akrab. Lalu Wallace berinisiatif untuk mengunjungi anak yang ada di video tadi untuk diwawancarai tentang kebodohannya yang tentu saja akan menjadi bahan candaan di podcastnya nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Elisan. Karena kata Elisan, mencari joke dari kesulitan orang lain itu sangat tidak baik. Namun, Wallace mengabaikannya dan ia tetap mengunjungi anak itu. Ketika Wallace sampai di tempat tujuan, ternyata anak itu sudah meninggal. Diduga bunuh diri karena sudah tak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki. Wallace merasa kesal karena katanya, mengapa ia tak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri? Kemudian ia menelpon manajernya karena ia tak bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Ketika ia sedang berada di sebuah bar, tiba-tiba saja ia melihat sebuah catatan di WC yang bertuliskan tentang curhatan seseorang kakek tua di wilayah Kanada. Ia mengaku mempunyai sebuah cerita yang bagus untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisah yang menakjubkan itu. Wallace pun seketika tertarik melihat tulisan itu. Ia pun berpikir, daripada kembali ke Amerika dengan tangan hampa, setidaknya ia mendapatkan sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang. Ia pun menyewa mobil dan langsung berangkat ke tempat itu. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard Hoy, dan ia pun mulai menceritakan kisahnya. Wallace pun sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita dari Howard. Howard bercerita bahwasannya dulu ia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan pernah ikut berburu hiu legendaris. Namun sialnya, kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah es dan tenggelam. Ia pun terapung di perairan gelap yang entah di mana. Di dalam sekaratnya, ia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil dan ia melihat walrus atau anjing laut. Walrus itu sangat baik dan menganggapnya sebagai anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Lalu, ketika Wallace sedang asyik mendengarkan cerita itu, tiba-tiba ia merasa pusing. Ternyata, di dalam tehnya yang disajikan telah tercampur obat bius. Dan Wallace pun tak sadarkan diri. Kemudian, di dalam bayangan Wallace, ia mengingat saat-saat indah bersama kekasihnya, berpelukan, berdua-duaan, serta bercandaria bersama. Tapi kali ini berbeda. Ia tersadar berada di sebuah rumah psikopat gila yang akan membuatnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Lalu ketika ia sadar, ia disapa pria tua itu dan memberinya minum. Wallace pun bertanya, sebenarnya ada apa? Pria tua itu pun menjawab, kau digigit laba-laba yang membuat dirimu pingsan dan membuat kakimu bengkak. Untung saja aku sudah mengobatinya. Lalu Wallace tak merasakan kakinya. Ketika ia melihatnya, ternyata kakinya sudah terpotong. Wallace pun kaget. Pada suatu malam ketika mereka sedang makan malam, Wallace tak bisa menggerakkan tubuhnya.
Ia telah disuntik lumpuh untuk sementara. Welles hanya bisa berteriak-teriak saja. Dan di sini Welles mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan seekor walrus. Di sisi lain, pacar Welles yang berada di Amerika khawatir akan keadaannya. Ia seperti terlihat curhat dengan seorang laki-laki lain. Di pembicaraan itu, pacarnya menganggap Welles berselingkuh dengan tidak mengabarinya berhari-hari. Kemudian ia menelpon Welles dan Welles pun yang sedang duduk mendengar handphonenya berbunyi. Namun ketika hendak mengangkatnya, teleponnya keburu mati. Lalu Welles mencoba menelpon balik pacarnya, tetapi tak diangkat juga karena handphone pacarnya dalam mode silent. Ia pun langsung menelpon temannya yang bernama Teddy dan tak diangkat juga. Ternyata Teddy sedang bersama pacar Welles. Di keesokan harinya, ketika mereka berdua terbangun dari tidurnya, pacarnya melihat HP-nya dan ada panggilan tak terjawab dari Welles. Ada voice note yang berisikan permintaan tolong dari Welles karena katanya ia akan dijadikan anjing laut atau walrus oleh psikopat itu. Sontak saja pacarnya langsung panik dan akan segera pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Welles kini sedang dipermak menjadi walrus dengan dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang ada di kertas itu. Rancangan menjadi walrus kini dikerjakan psikopat itu. Pada akhirnya, Welles pun menjadi walrus seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia dan ternyata taring walrus terbuat dari tulang betis Welles. Ia diikat dan diperlakukan seperti walrus. Kemudian Welles diseret masuk ke dalam air. Karena katanya anjing laut harus bisa berenang. Ketika Welles ditarik masuk ke dalam air, ia pun amat kesulitan dengan tubuh barunya dan ia pun tenggelam. Lalu di dalam air, ia melihat ada bangkai walrus yang lain yang tentu saja terbuat dari manusia. Ia pun kaget karena bukan hanya dirinya korban satu-satunya. Ternyata banyak sekali korban sebelum Welles yang dibedah menjadi walrus. Di sisi lain, Teddy dan Ellison sedang sibuk melacak keberadaan Welles. Mereka mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil, tetapi tak membuahkan hasil. Lalu mereka bertemu dengan seorang detektif aneh yang katanya dulu ia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai. Selama kurun 10 tahun ia telah menyelidiki kasus ini, namun tak pernah terpecahkan. Katanya mayat-mayat yang dibunuh selalu dalam keadaan yang aneh, dengan kaki yang terpotong, tangan yang dijahit ke badan, dan di mulut korban sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Ternyata setelah diteliti, taring itu terbuat dari tulang betis korban. Kini, ia pun akan kembali mengungkap kasus ini dengan mereka berdua. Scene berpindah ke Welles. Kita melihat psikopat itu sedang berbicara kepada Welles yang sudah menjadi walrus. Ia berbicara tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Welles pun diberikan ikan untuk dimakannya mentah-mentah. Mau dan tidak mau, Welles pun memakannya karena ia sudah sangat kelaparan. Dan psikopat itu merasa senang karena Welles sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari berikutnya, Welles pun sedang belajar berenang bersama dengan psikopat itu. Ia berenang sambil bercerita, ternyata dulu psikopat itu waktu terdampar, ia terpaksa harus membunuh walrus yang menyelamatkannya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Dan ternyata psikopat ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang diberi nama Mr. Tax itu hidup kembali. Kembali ke sisi Ellison, ia bersama Teddy dan detektif aneh itu mulai mencari dan menelusuri jejak Welles. Mereka melihat mobil Welles yang tercebur ke dalam air yang diduga dibuang dengan sengaja. Jelas mereka semakin dekat dengan Welles. Mereka pun mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya mereka pun telah menemukan tempat persembunyian psikopat itu. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara-suara teriakan aneh dari dalam rumah itu. Dan ternyata itu adalah suara Welles dan psikopat yang sedang bertarung. Psikopat itu memakai kostum baju walrus dan bertarung seperti walrus. Ia mengatakan bahwa dulu Mr. Tax atau anjing laut yang ia bunuh tak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan memakannya. Kini, psikopat itu ingin Welles bertarung dengannya sebagai Mr. Tax. Welles pun harus bertarung. Jika tidak, ia akan mati dibunuh oleh psikopat itu. Welles tahu, meskipun ia menang,
ia tak akan kembali seperti manusia normal. Lalu dengan amarahnya, Welles menusuk kaki psikopat itu dengan taringnya dan menusuk dadanya berkali-kali. Lalu akhirnya psikopat itu pun mati. Psikopat itu sepertinya telah merasa lega karena ia sudah tak merasa bersalah lagi dan menganggap Mr. Tas sudah membalas apa yang ia telah lakukan padanya. Kemudian Ellison dan Teddy sudah sampai di tempat itu. Mereka berdua pun kaget melihat kondisi Welles yang sudah menjadi anjing laut atau walrus. Tak terbayang oleh saya kalau saja saya yang berada di posisi itu. Begitu sangat mengerikan. Lalu ketika detektif aneh itu datang, ia melihat Welles dan merasa jika Welles hidup, Welles hanya akan mendapatkan penderitaan. Detektif itu pun berniat menembak Welles, namun dihentikan oleh Ellison dan 1 tahun pun berlalu. Ellison dan Teddy sudah menjadi sangat dekat. Kemudian mereka berkunjung di sebuah kebun binatang tua. Ternyata mereka berdua menyimpan Welles di sana. Welles begitu sedih. Kemudian Ellison berbicara tentang masa-masa indah mereka berdua dulu. Namun semua sudah berubah. Welles sudah tak bisa lagi merasakan keindahan dunia. Kini ia harus menjadi walrus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung seumur hidupnya. Kemudian Ellison memberikan ikan dan dimakan oleh Welles. Ia pun berbicara, "Aku selalu mencintaimu." Kemudian Ellison pulang. Welles pun menangis. Dan lalu film pun tamat. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Tusk ini? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan juga bisa request film kesukaan kalian di sana. Jadi barangkali segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton alur cerita film ini sampai habis. Sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe dan jangan lupa senyum hari ini. See you.